wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membuat video teks ceramah yang bertemakan kenakalan remaja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Maulana Darmatin. Perkenalkan, nama saya Dewa Anita Putra. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Perkenalkan, nama saya Gemilang Oliahnaf. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid. Perkenalkan, nama saya Wildan Alizfari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah ceramah yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang kenakalan remaja. Tema ini penting untuk kita bahas, sebab remaja merupakan generasi penerus bangsa yang di pundaknya terdapat masa depan umat, agama, dan negara. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak usia remaja, yaitu mereka yang berada dalam masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Masa ini dikenal dengan istilah masa pencarian jati diri, di mana masa rasa ingin tahu, emosi, dan ego yang sedang tinggi-tingginya. Jika tidak diarahkan, maka rasa ingin tahu tersebut bisa menjurus pada perilaku negatif. Secara umum, kenakalan remaja dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma sosial. Contohnya adalah membolos sekolah, tawuran, merokok, penyalahgunaan narkoba, hingga pergaulan bebas. Semua ini merupakan gejala nyata yang sering kita ditemui di lingkungan sekitar kita. Mengapa hal ini terjadi? Tentu saja ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Penyebab utama kenakalan remaja dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal misalnya lemahnya iman, kurangnya kontrol diri, serta tidak adanya tujuan hidup yang jelas. Sedangkan faktor eksternal bisa berupa lingkungan keluarga, pergaulan teman, maupun pengaruh media. Keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan utama seringkali menjadi penyebab terbesar. Orang tua yang kurang perhatian, broken home, atau pola asuh yang salah dapat mendorong anak mencari perhatian di luar rumah. Akhirnya mereka lebih mudah terjerumus pada kelompok yang tidak baik. Selain itu, faktor sekolah juga berperan penting. Jika sekolah tidak mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tidak menanamkan nilai disiplin, atau guru yang kurang dekat dengan siswa, maka remaja akan merasa bosan. Kebosanan ini bisa menjadi pemicu untuk mencari kesenangan di luar dengan cara yang salah. Lingkungan pergaulan juga tidak kalah berpengaruh. Pepatah mengatakan, berteman dengan penjual minyak wangi akan ikut harum, berteman dengan pandai besi akan ikut bau asap. Begitu pula dengan remaja. Jika ia bergaul dengan teman-teman yang suka tawuran atau merokok, maka besar kemungkinan ia akan ikut melakukan hal yang sama. Di era modern ini, media sosial dan internet pun turut memberi dampak besar. Konten negatif yang mudah diakses seperti kekerasan, pornografi, atau gaya hidup bebas menjadi pemicu perilaku menyimpang tanpa bimbingan. Remaja cenderung meniru apa yang dilihat tanpa memikirkan benar atau salah. Hadirin yang berbahagia, kenakalan remaja tentu membawa dampak besar. Dampak pertama adalah pada diri sendiri. Remaja yang terjerumus pada kenakalan akan kehilangan kesempatan emas untuk belajar, mengembangkan potensi, dan meraih prestasi. Masa depan mereka menjadi suram. Dampak berikutnya adalah pada keluarga. Orang tua menjadi malu, kecewa, bahkan kehilangan kepercayaan kepada anaknya. Hubungan keluarga bisa menjadi renggang dan keharmonisan rumah tangga terganggu. Kenakalan seorang anak sesungguhnya menjadi luka yang mendalam bagi hati orang tuanya. Dampak sosial juga tidak bisa kita abaikan. Kenakalan remaja seperti tawuran tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Banyak kasus di mana orang yang tidak bersalah ikut menjadi korban. Hal ini menciptakan keresahan di masyarakat, bahkan merusak citra generasi muda di mata publik. 3. Lebih jauh lagi, kenakalan remaja dapat merusak moral bangsa. Generasi muda yang diharapkan menjadi penerus justru kehilangan arah. Jika banyak remaja yang rusak moralnya, maka siapa yang akan meneruskan perjuangan bangsa? Disinilah terlihat betapa seriusnya masalah kenakalan remaja. Namun, hadirin sekalian, bukan berarti masalah ini tidak bisa diatasi. Ada beberapa langkah yang dapat kita tempuh. Pertama, memperkuat iman dengan takwa. Dengan bakal agama yang kuat, remaja akan memiliki filter dalam dirinya, sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kedua, keluarga harus berperan aktif.
Orang tua hendaknya memberikan kasih sayang, perhatian, dan teladan yang baik. Rumah yang hangat dan penuh bimbingan akan membuat anak betah sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan negatif. Ketiga, sekolah juga memiliki peranan vital. Guru harus bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga pembimbing dan teladan moral. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang mendukung, menyediakan kegiatan positif, dan mencegah tumbuhnya perilaku menyimpang di kalangan siswa. Keempat, pergaulan teman sebaya harus dijaga. Remaja perlu diajak memilih teman yang baik, yang bisa memberi pengaruh positif, dan disinilah pentingnya membentuk komunitas atau organisasi yang sehat, seperti kegiatan rohis, pramuka, olahraga, atau seni. Dengan begitu, energi remaja tersalurkan ke arah yang bermanfaat. Kelima, penggunaan media sosial harus diawasi oleh orang tua dan guru. Sebaiknya mereka memberi arahan tentang bagaimana menggunakan internet secara bijak. Remaja harus diajarkan untuk tidak menelan mentah-mentah semua informasi, tapi juga mampu menyaring mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Selain itu, remaja juga harus dibekali dengan cita-cita yang jelas. Dengan adanya tujuan hidup, remaja akan lebih fokus mengejar impiannya, daripada membuang-buang waktu dengan hal-hal yang merugikan. Cita-cita adalah menjadi kompas yang mengarahkan langkah seorang remaja. Hadirin yang saya hormati, kita semua memiliki tanggung jawab bersama dalam menghadapi kenakalan remaja. Tidak hanya orang tua dan guru, tetapi juga masyarakat. Jika kita melihat anak-anak di sekitar kita yang mulai menyimpang dan mengganggu, jangan kita tinggal diam. Kita harus saling mengingatkan dan membimbing. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya, mencegah kenakalan remaja adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Jika kita biarkan, maka dosa dan kerusakannya bisa meluas, dan kita pun tentu ikut menanggung akibatnya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Orang tua adalah pemimpin bagi keluarganya, guru pemimpin bagi muridnya, dan pemuda adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Maka mari kita sadari peran dan tanggung jawab kita masing-masing. Kenakalan remaja bukan sekedar masalah kecil, tetapi sebuah ancaman besar jika dibiarkan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun generasi muda yang kuat, beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dengan begitu, insya Allah kita pasti bisa memastikan masa depan yang lebih cerah. Hadirin yang berbahagia, demikianlah ceramah singkat yang dapat kami sampaikan tentang kenakalan remaja. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan semoga generasi muda kita terhindar dari kenakalan remaja serta tumbuh menjadi pribadi yang membanggakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video teks ceramah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.